Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Lenski yang dirilis pada tahun 2021. Film ini berdasarkan kisah nyata bercerita tentang Meyer Lansky, pemilik perusahaan judi terbesar di dunia sekaligus pemimpin dari sindikat kejahatan nasional di Amerika Serikat. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dari seorang mantan wartawan dari divisi kejahatan Fort Wayne News Sentinel bernama David. Setelah berhenti dari pekerjaannya, dia melanjutkan berkarir sebagai penulis buku. Kehidupannya sebagai penulis tidak berjalan baik. Untuk mempertahankan hidupnya, David berencana menulis buku tentang penjahat nasional yang paling terkenal saat itu, yaitu bernama Meyer Lansky. Hari itu, tahun 1981 di Miami, David mengajakkan janji temu dengan Lansky di sebuah kafe. Sebelum wawancara dimulai, tanpa lebih dulu perkenalan, Lansky menyebutkan semua latar belakang David yang dia ketahui. Dia mengatakan itu adalah kebiasaannya untuk mencari tahu dengan siapa dia akan bergaul. Masih sedikit terkejut, David memberitahu bahwa dia sudah membaca beberapa artikel tentang Lansky. Tetapi Lansky meminta David untuk mengabaikan artikel tersebut karena dia akan menceritakan kisah sebenarnya tentang dirinya. Sebelum memulai ceritanya, Lansky bertanya alasan David ingin menulis buku tentang dirinya. David mengatakan dirinya menyukai orang yang rumit dan Lansky dirasa cocok dengan definisi tersebut. Akan tetapi, Lansky masih meminta jawaban yang sebenarnya. David pun menjawab dia butuh uang. Kemudian Lansky mengajukan beberapa persyaratan, yaitu dia ingin David tidak memberitahu siapapun naskah buku tentangnya sebelum dia meninggal dunia. Apapun yang akan dia katakan nanti adalah rahasia. David tidak boleh menuliskan sesuatu tanpa seizin dan persetujuannya. Terakhir, dia ingin tahu apapun yang dibicarakan David tentangnya di luar pertemuan mereka. Tanpa pikir panjang, David pun menyetujui persyaratan tersebut. Setelah pertemuan pertamanya dengan Lansky, David memberitahu istrinya bahwa dia telah mendapat kesempatan untuk menulis buku baru. Sayangnya, istri David tidak terdengar senang karena ternyata David pergi ke Miami tanpa sepengetahuan kantor penerbit. Pertemuan mereka berikutnya, Lansky bercerita bagaimana media membuat reputasinya lebih dulu menggunakan label nama daripada dirinya sendiri. Manipulator saham, operator kasino paling sukses, akuntan mafia, orang yang membawa kabur uang $300 juta, semua sudah media labelkan kepada Lansky. Setelah itu, dia mulai menceritakan masa kecilnya di Rusia. Yang dia ingat saat kecil dia bersama pamannya sedang melintasi jalan, kemudian beberapa kosek menyuruh pamannya membuka karung kentangnya dan melemparkan kentang ke udara. Kosek merupakan salah satu nama suku atau kelompok masyarakat di Rusia. Kosek mengeluarkan pedang dan menyabetnya, namun bukan kentang yang menjadi sasaran tetapi tangan paman Lansky. Sejak saat itu, Lansky bertekad untuk menjadi kuat. Itulah satu-satunya kenangan yang dia ingat di Rusia. Kisah sebenarnya kehidupan Lansky dimulai di Amerika, tepatnya di New York City tahun 1912. Saat itu, usianya baru 10 tahun, dia sangat tertarik kepada angka dan sering memperhatikan orang melakukan permainan dadu. Tanpa pikir panjang, dia menaruh uang koin yang seharusnya untuk membeli roti ke sebuah permainan dadu, dan dalam sekejap uang miliknya pun hilang. Kekalahan dalam permainan dadu tersebut memicu keinginannya untuk bisa mengontrol permainan. Dia mulai menghitung peluang dan hasil, tetapi ada sesuatu yang tidak masuk akal baginya, hingga kemudian dia berhasil mengetahui kecurangan dalam permainan tersebut. Menurutnya, satu hal yang ada dalam perjudian dan kehidupan adalah bagaimana kita bisa mengontrol permainan. A scratch of the ear. What these guys were doing. Cider. He was. Condition as in life for those who control the game. Cerita berlanjut ketika Lansky sudah beranjak remaja. Dia dan Ben Siegel yang dikenal sebagai geng Bucks and Meyer menjalankan penyelundupan dan perjudian. Suatu hari, seorang bernama Lucky Luciano mencari seorang pendistributor. Lansky tertarik untuk bergabung agar bisa sekaligus mendistribusikan minuman keras miliknya dan Ben. Berdasarkan perhitungannya, hal itu akan menghasilkan keuntungan 10 kali lipat. Lucky Luciano dikenal sebagai bapak kejahatan terorganisir modern. Dia menciptakan badan pengatur mafia bernama The Commission dan sindikat kejahatan nasional yang merupakan konfederasi gangster Italia, Yahudi, dan Irlandia.
Setelah bertemu dengan Lansky dan Ben, Luciano setuju dengan kesepakatan bisnis yang ditawarkan. It's better with age. I prefer whiskey. None of that matters. What matters is the way we see the world. In business you proposing. We got ourselves. I'll drink to that. Lakan. Setelah itu, dia dan Ben pergi ke sebuah tempat di mana orang-orang kaya dari golongan penjudi dan mafia ataupun gangster sering menghabiskan waktu untuk bersantai. Di sana, dia bertemu dengan wanita yang bernama Anne yang pada akhirnya menjadi istri Lansky. Ketika mereka memiliki seorang anak mereka mengidap cerebral palsy yang membuatnya tidak bisa berjalan dan harus menggunakan penyangga seumur hidupnya. Mendengar hal tersebut, Lansky marah, dia tidak bisa membiarkan anaknya menjadi lemah dan rentan. Kemudian David bertanya soal takdir, bagaimana jika Tuhan yang menginginkan anak Lansky seperti itu? Lansky menjawab dengan mempertanyakan siapa Tuhan. Dia mempraktikkan memanggil Tuhan dan kemudian berkata, "Aku tidak mendengar jawaban dari Tuhan." David lalu menjawab, mungkin Tuhan yang tidak punya jawaban untuk Lansky. Di tempat lain, seorang agen FBI bernama Frank tengah meminta izin untuk kembali melakukan penyelidikan terhadap Lansky setelah 10 tahun. Namun, dia tidak mendapatkan izin karena sebelumnya FBI telah mencoba menangkap Lansky selama 15 tahun dan semua gagal. Penghindaran pajak, penghinaan pengadilan, Lansky berhasil lolos dari semua tuduhan tersebut. Atasan Frank berkata, meskipun jika memang benar Lansky menyimpan uang $300 juta milik pemerintah, mereka tidak memiliki anggaran untuk menemukan di mana tempat uang itu disimpan. Singkat cerita, David sudah resmi bercerai dengan istrinya. Lansky bertanya alasan mengapa David bercerai. David menjawab, dia berusaha melakukan yang terbaik untuk istrinya dan ingin membuatnya bahagia, tetapi ternyata yang dia lakukan tidak cukup untuk mempertahankan hubungan mereka. Dan saat ini, Frank tengah dekat dengan seorang wanita bernama Maureen yang dia temui di hotel tempatnya kini tinggal. Lalu Lansky melanjutkan cerita hidupnya. Suatu waktu, dia mendapat berita Luciano berada di penjara dan dia pun ingin segera mengeluarkannya. Pada masa itu, Nazilah yang sedang berkuasa, mereka menangkap seluruh orang-orang Yahudi. Lansky yang seorang Yahudi menyusun rencana dengan Ben agar orang-orang Nazi takut terhadap Tuhan. Dalam sebuah rapat kelompok Nazi, sekelompok orang Yahudi datang membuat kekacauan di sana. Lansky bercerita bahwa saat itu dia lebih suka untuk membunuh semuanya. Dengan begitu, dia menunjukkan kepada dunia bahwa selama Meyer Lansky ada, orang-orang tidak bisa melakukan sesuatu pada kelompoknya. Namun, aksi penyerangan tersebut memunculkan opini baru, yaitu tidak ada perbedaan antara gangster Yahudi dengan para penjahat Nazi. Hal itu membuat istri Lansky marah, sebab dia dan anak-anaknya mulai dihindari oleh orang-orang. Look away from me and the kids when we walk down the sidewalk. Come. Leave your father alone. You have some thinking to do. Suatu hari, seorang letnan intelijen Angkatan Laut Amerika menemui Lansky. Dia memberitahu bahwa kapal Jerman yang menyabotase kapal mereka telah berada di wilayah Laut Amerika. Letnan tersebut meminta bantuan Lansky untuk segera menemukan mata-mata Jerman. Lansky mau membantu mereka dengan syarat mereka membantu untuk mengeluarkan Lucky dari penjara dengan mendapatkan persetujuan pembebasan dari Departemen Luar Negeri. Berkat kesepakatan tersebut, Luciano berhasil dibebaskan. Sedangkan pihak intelijen Angkatan Laut Amerika dipertemukan dengan Joe Lanza dari Serikat Pekerja Makanan Laut Bersatu untuk memulai operasi menemukan mata-mata Jerman. Berkat orang-orang suruhannya, satu persatu mata-mata Jerman ditangkap dan dibasmi. Seluruh jaringan intelijen Jerman berhasil ditembus dengan mudah sehingga pihak Amerika pun menang. Mereka melumpuhkan sekelompok mata-mata Jerman, memindahkan artileri, uang tunai dan bom yang akan digunakan untuk melakukan serangan besar di Amerika. Setelah mendengar cerita tersebut, David bertanya, mengapa Lansky mau membela negara sedangkan pemerintah ingin dia dipenjara? Lansky menjawab, dia seorang Amerika dan seorang Yahudi sedangkan Jerman ingin menghancurkan keduanya. Karena itulah dia ingin menghancurkan Jerman. Dia berkata, media tidak pernah mengungkap hal tersebut karena mereka tidak ingin mengakui fakta bahwa orang sepertinya bisa melakukan hal baik di dunia. Lansky tidak pernah memikirkan untuk meluruskan kesalahan media karena itu berhubungan dengan uang dan dirinya. Dia berasumsi jika dia membantu pemerintah, maka mereka akan selalu menghormati kesetiaannya. David sedikit bingung karena setahunya pemerintah ingin memenjarakan Lansky.
Lansky kemudian berkata bahwa Amerika Serikat tidak seperti yang David pikirkan. Pertemuan berikutnya, Lansky menceritakan tentang Salvatore Maranzano, seorang bos kejahatan terorganisir di New York. Maranzano ingin melakukan investasi di perusahaan milik Lansky, tetapi dia menolaknya. Dia membangun bisnisnya dari bawah ke atas dengan satu atap sehingga dia lebih suka untuk memegangnya sendiri. Maranzano mencoba membuat kesepakatan baru yang berhubungan dengan pengkhianatan terhadap Luciano. Tiba-tiba datang sergapan dari polisi. Salah satu polisi masuk ke dalam ruangan dan menembak Maranzano. Ternyata polisi tersebut adalah Ben. Ben menikam Maranzano berkali-kali hingga tewas. Look at me when you fucking die, you dumb fucking. Setelah kejadian itu, Luciano berpikir orang-orang Maranzano akan mengejarnya dan Lansky. Namun Lansky tidak khawatir karena dia sudah merasa memegang kendali dengan terbunuhnya Maranzano sebagai bos mereka. Kemudian Lansky mengutarakan keinginannya untuk duduk di bangku dewan tetapi tetap bekerja untuk Luciano. Melihat kesetiaan Lansky, Luciano meyakinkan para dewan untuk memberikan tempat yang layak untuk Lansky. Sedangkan Ben akan mengurus bisnis kasino yang ada di California. Kekayaan dan kesuksesan Lansky nyatanya tidak membuat masalah menghindarinya. Dia dan istrinya kerap kali bertengkar karena Lansky yang selalu sibuk bekerja. Istri Lansky menyalahkan Lansky atas apa yang diderita anak mereka. Dia berkata bahwa Tuhan mengamati mereka. Yang dialami anaknya adalah bentuk penghakiman Tuhan atas semua perbuatan jahat yang dilakukan Lansky. David pun bertanya, apakah Lansky percaya tentang hukuman Tuhan atas perbuatan yang manusia lakukan? Lansky menjawab, pilihan yang kita buat menentukan siapa kita dan dia tidak pernah mempermasalahkan pilihan yang telah dia buat. Setelah itu, David meminta Lansky menceritakan tentang Murder Range. Setelah Maranzano tewas, Lansky membutuhkan orang lain untuk menguatkan kelompoknya. Dia memanfaatkan remaja Yahudi maupun Italia yang bersedia turun tangan. Mereka disebut dengan Murder Range. Tidak ada aturan cara membunuh, asalkan pekerjaan selesai maka mereka dibayar. Sebagian besar membunuh dengan menembak, menikam, mencekik, menenggelamkan, membakar, atau mengubur hidup-hidup target mereka. Mereka semua adalah pembunuh berdarah dingin dengan Lansky sebagai jenderalnya. Dengan tekad dan keberaniannya, Lansky berhasil duduk di samping para bos mafia Yahudi dan Irlandian di seluruh Amerika. Mereka bersama-sama membentuk organisasi kejahatan terbesar yang pernah ada di dunia. Di sisi lain, Frank bersama agen FBI yang lain masih berusaha menyelidiki kasus Lansky. Mereka menemui seorang bernama Sims untuk mencari tahu tentang uang yang disembunyikan Lansky. Frank memberitahu bahwa saat ini Lansky sedang hidup dengan nyaman, sedangkan Sims sendiri mendekam di penjara. Dia berkata akan segera membuat Lansky bernasib tak jauh berbeda dengan Sims. Frank kemudian bertanya kepada Sims tentang siapa yang menyimpan catatan uang Lansky saat era Murder Range. Sims mengatakan tidak ada uang dalam pembunuhan karena itu bukan bisnis berkelanjutan seperti kasino. Frank tidak percaya, bisa saja sebenarnya ada uang, hanya saja Sims tidak diberitahu. Sesaat sebelum Frank beranjak dari sana, Sims memberitahu jika Lansky memiliki manajer uang di Jenewa. Suatu malam, David mendapati Maureen membawa tas kerja miliknya. Dia pun bertanya, akan diapakan tas tersebut? Maureen kemudian mengaku bahwa dia terpaksa menjadi informan FBI. Mantan pacarnya yang tertangkap akibat mengedarkan narkoba menyebut namanya sebagai komplotan dan dia diancam akan dipenjara. FBI mengetahui kalau David sedang menulis buku tentang Lansky, menyuruhnya mendekati David untuk mencari informasi terkait pencucian uang yang Lansky lakukan. Setelah mengetahui kebenaran itu, David mulai waspada saat pergi bertemu dengan Lansky. Setelah mengetahui dia diawasi FBI, dia pun bertanya bagaimana cara Lansky menghindari FBI dan sangat sukses meski bergerak di bawah pengawasan pemerintah. Lansky menegur David karena berbicara dengan berbisik tidak seperti biasanya. Lalu Lansky menjawab, dia hanya mengelola dengan cara layaknya perusahaan sah lainnya. Perusahaannya menghasilkan banyak uang, memiliki aset dan memiliki talenta terbaik untuk mengelolanya. Dia mengejarkan kepada teman-temannya bahwa ada manfaat menjaga pria yang berhutang uang tetap hidup. Bukan mengirimi mereka preman, tapi mengirimkan seorang akuntan untuk memastikan bisnis orang tersebut menghasilkan keuntungan agar bisa diambil. Merasa David sedikit pucat, Lansky mengajaknya berbicara sambil berjalan-jalan di luar. Membahas soal bisnis, David mengatakan satu kalimat yang pernah dia dengar.
Kalimat tersebut yaitu bisnis yang hanya menghasilkan uang adalah bisnis yang buruk. Lansky kemudian menjelaskan, judi dan kasino adalah hiburan. Tapi dua hal tersebut bukanlah produk bisnisnya. Yang dia buat adalah dunia kegembiraan dan sensasi. Orang-orangnya membuat resort dan menciptakan ribuan pekerjaan. Itulah yang dinamakan produk bagi Lansky. Maka dari itu, pemerintah mulai ikut berkecimpung sehingga semua bisnisnya menjadi legal. Apa yang dia lakukan terlalu bernilai untuk pemerintah hancurkan. Kemudian David melihat sebuah mobil mencurigakan yang mengikuti mereka. Saat mobil mereka sudah melaju, Lansky tersadar ada sebuah mobil yang mengikuti persis di belakang mereka. Dia pun menuntun David untuk bisa lepas dari mobil tersebut. Seakan tidak tahu sesuatu, David bertanya kepada Lansky siapa orang yang mengikuti mereka. Lansky terkejut, dia pikir seharusnya David yang bisa memberitahunya. Sampai saat itu, David belum memberitahu Lansky tentang dia yang sedang diawasi FBI. Permasalahan tentang FBI membuat David tidak bisa berpikir jernih untuk menulis. Esok paginya, David menanyakan keberadaan Maureen kepada petugas hotel dan mendapat informasi bahwa Maureen sudah check out dari hotel. Tiba-tiba, agen FBI menghampirinya sesaat setelah dia masuk ke dalam mobil. David pun diinterogasi dan diminta untuk bisa bekerja sama menemukan uang $300 juta milik pemerintah yang disembunyikan Lansky dengan ancaman mereka akan memberitahu Lansky bahwa David telah berbagi informasi kepada Maureen yang merupakan informan FBI. Mereka juga menawarkan bayaran sebanyak $150.000 jika David mau menjadi informan FBI. David diberi waktu untuk berpikir dan meninggalkan kartu nama mereka sebelum pergi. So we're willing to offer you a financial long way to take care of your family and your money problems. I don't need your money. David, I see it. You don't have a choice. I'm going to give you my number here. Do the right thing, hey David. Kemudian David pergi menemui Lansky untuk melanjutkan ceritanya. Tahun 1946, Lansky ditunjuk oleh pemerintah Kuba sebagai pengawas untuk bisnis kasino dan perjudian di Kuba. Setelah Lansky memegang bisnis kasino tersebut, dia berhasil mengubah Kuba menjadi taman bermain internasional untuk para penjudi dan pencari kesenangan. Kerajaan kriminal Lansky tidak lagi hanya berada di Amerika Serikat, tetapi juga ada di Kuba, dan semuanya tidak bisa disentuh oleh penegak hukum. Kemudian, seorang perwakilan Israel menemui Lansky. Dia memberitahu permasalahannya tentang pemukiman Yahudi di Palestina yang kesulitan bekerja. Dia membutuhkan uang untuk membeli senjata demi memperjuangkan masa depan Israel dan kelangsungan hidup orang Yahudi. Tanpa banyak berpikir, Lansky memberikan bantuan uang kepada perwakilan Israel tersebut, bahkan bersedia memasok senjata dan amunisi jika memang dibutuhkan. Here is taking donations for the state of Israel. We'll make arrangements for more. We hope you enjoy your stay with us. Oh, I'm not staying at the Colonial. Ketika Lansky bersama anaknya berjalan-jalan ke danau, dia bertanya akan diapakan uang yang anaknya dapat dari hasil bermain mesin judi untuk pertama kalinya. Anaknya mengatakan dia ingin membelikan mantel bulu untuk ibunya. Dia berkata ingin bisa seperti Lansky yang mampu membelikan banyak mantel bulu untuk istrinya. Mendengar perkataan tersebut, Lansky memberitahu anaknya bahwa dia bisa menjadi apapun yang dia mau. Karena jauh di dalam lubuk hati Lansky, dia tidak pernah ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya. Cerita berlanjut ke Vegas. Lansky membangun surga di kota tersebut yang berakhir menjadi sebuah mimpi buruk. Bisnis kasino di Vegas dan California dipegang oleh Ben. 66% kasino di Vegas telah dikuasai. Namun Ben terus menggunakan uang perusahaan yang menyebabkan pendapatan mereka menurun dan Luciano sebagai investor tidak senang. Lansky mencoba membicarakan hal itu kepada Ben, tetapi Ben justru marah karena menurutnya yang berhak memutuskan segala sesuatu adalah mereka, bukan investor. Setelah Lansky menjelaskan bahwa masalahnya tidak hanya sebatas itu, akhirnya Ben bersedia menemuinya. Istri Lansky sepertinya sudah muak dengan Lansky yang hanya memperdulikan bisnis dan uangnya. Sampai ketika istri Lansky mencoba untuk bunuh diri, Lansky menahannya lalu memanggil dokter untuk menenangkan istrinya yang terus memberontak. Ben akhirnya sampai ke tempatnya. Lansky mencoba membuat Ben mengerti bahwa mereka bukan lagi anak-anak dan dia tidak bisa terus membela Ben meskipun Ben adalah sahabatnya yang berjuang bersama sejak masih remaja. Kegagalan Ben mengelola bisnis membuat organisasi mereka memutuskan untuk membunuh Ben.
Lansky masih mencoba untuk menyelamatkan Ben dengan mengingatkan kembali apa yang Ben lakukan untuk orang-orang dalam organisasi sampai bisa duduk di posisi tinggi seperti sekarang. Menurut Lansky, tidak ada kehormatan yang didapat setelah membunuh rekan sendiri. Matter of Bugsy Siegel. Time. Frank dan agen FBI lain menemui mantan istri Lansky. Ketika ditemui, dia berkata bahwa mereka tidak akan menemukan uang yang dicari karena Lansky tidak pernah sepeser pun melepas pandangan dari uang tersebut. Namun, dia menyarankan untuk mencoba mencari di Kuba. Meskipun semua yang di sana sudah diambil alih oleh orang lain, tetapi Kuba hanya mempercayai Lansky. Setelah mempelajari kembali dokumen lama, Frank menemukan teman Lansky dari Jenewa yang dipanggil Pinkas. Dia pun menemui David untuk memastikan tentang orang tersebut kepada Lansky. Saat ditemui, David berkata, Lansky sudah berumur 81 tahun dan pikirannya tidak lagi tajam. Namun Frank yakin Lansky akan mengingat nama tersebut. David kemudian pergi ke rumah Lansky. Alat penyadap suara sudah Frank pasang pada David sehingga dia dan agen FBI lain bisa mendengar percakapan yang terjadi. Namun setelah David dan Lansky berpindah ruangan untuk memulai berbicara, alat penyadap mereka terputus. David membuka pembicaraan dengan bertanya tentang orang yang bernama Pinkas yang ternyata bernama asli Saul Rosenstein. Dia adalah orang yang mengurus beberapa perbankan untuk Lansky. Diam-diam David memberitahu informasi tersebut kepada Frank. Sebagai imbalannya, dia meminta Frank mengirimkan uang ke rekening mantan istrinya dan memastikan keluarganya terlindungi. Setelah FBI selidiki, ternyata Rosenstein baru saja meninggal dunia 48 jam yang lalu karena kecelakaan mobil. Mereka menduga Rosenstein dibunuh oleh Lansky. Rosenstein dulunya adalah seorang intelijen Israel. Mereka menemukan jejak pencucian uang yang dikirimkan dari Jenewa ke Israel. FBI menduga uang tersebut milik Lansky. Mungkin sebab itulah Lansky ingin pergi ke Israel karena uangnya berada di sana. Frank pun pergi ke Israel. Dia mendatangi bank tempat diduga uang tersebut disimpan. Ketika petugas bank membawakan lemari besi yang dia minta, di dalamnya hanya terdapat selembar kertas bertuliskan, "You will never find it." David menemui Lansky yang baru saja keluar dari gereja setelah mengikuti doa kadis, yaitu doa untuk orang meninggal. Dia bertanya apakah Lansky berdoa untuk ayahnya atau untuk Saul Rosenstein yang baru saja meninggal dunia beberapa hari lalu. Lansky sadar David sedang mencurigai keterkaitan kematian Rosenstein dengannya. Lansky kemudian berkata, mungkin Rosenstein memang sudah tewas atau mungkin mereka hanya mengira Rosenstein sudah tewas. David meminta Lansky mengatakan saja yang sebenarnya. Lansky lalu bertanya, apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya seperti yang David lakukan kepada FBI? Ternyata Lansky sudah mengetahui David diam-diam menjadi informan FBI. Itu cukup membuatnya merasa terhianati setelah kesepakatan yang mereka buat di awal. Sudah terlanjur ketahuan, David pun mengatakan yang sebenarnya bahwa dia harus melakukan hal tersebut demi keluarganya. Tapi siapa sangka setelah mengatakan hal itu, Lansky langsung memaafkan begitu saja dengan alasan dia menyukai David. Lansky melanjutkan ceritanya. 10 tahun yang lalu, dia pergi ke Israel. Dia mengatakan ingin menjadi warga negara Israel. Hubungannya dengan Israel sudah terbentuk sejak bertahun-tahun yang lalu. Dia terlahir sebagai Yahudi, maka seumur hidupnya dia adalah Yahudi, bahkan kakek dan neneknya pun dimakamkan di Israel. Alasan pihak berwenang Amerika mengejarnya adalah karena dia dituding telah menguasai 50% kasino Lebanon dan 50% Monte Carlo. Saat ditanya tentang kejahatan terorganisir, Lansky menjawab dia tidak tahu tentang hal itu, dia hanya ingin menghabiskan sisa harinya di Israel. Di kantor hukum Yoram Alroy, Lansky diberitahu bahwa Israel akan mendapatkan pasukan tempur F-4 dari Amerika dengan syarat Lansky harus keluar dari Israel dan kembali ke Amerika. Departemen Luar Negeri akan mencabut paspornya dan Lansky hanya perlu menyerahkan diri ke kedutaan. Lansky kemudian mempertanyakan timbal balik yang dia terima setelah selama ini dia memberikan bantuan uang kepada Israel. Dia tidak habis pikir Israel yang dengan mudahnya menyerahkan dirinya kepada Amerika hanya demi senjata, menjadikan dia satu-satunya Yahudi yang dilarang masuk negaranya sendiri. Setelah seluruh dakwaan Amerika terhadap Lansky gagal, David bertanya, bukankah sekarang Lansky bisa kembali ke Israel? Akan tetapi Lansky sudah menetapkan dirinya sebagai Yahudi pengembara seperti yang pernah Luciano katakan kepadanya.
Kisahnya pun selesai sampai di situ. FBI juga akhirnya menutup penyelidikan. Seperti itulah kisah tentang Meyer Lansky, pemilik perusahaan judi terbesar di dunia sekaligus pemimpin dari sindikat kejahatan nasional di Amerika Serikat. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.